Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Kapolda Jawa Tengah. Bapak, tadi sudah disampaikan bahwa persiapan dari Polda Jawa Tengah ini sudah begitu matang sekali kalau kita lihat. Namun ada satu hal yang mau saya tanyakan, ini sebelum-sebelumnya itu kan kalau misalkan Jawa Tengah itu memang ada mitigasi khusus. Sama, jadi kita sudah siapkan koordinasi dengan Kodam 4 Diponegoro, dalam hal ini adalah Pangdam, terkait dengan tindak pidana terorisme. Ini masih kita antisipasi. Artinya apa? Operasi Ketupat Candi merupakan operasi kemanusiaan. Artinya Polri itu bukan dididik sebagai kombatan. Mereka operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan itu di situ ada gatur, pengaturan, pengawalan, kemudian pengamanan. Jadi mereka bukan kombatan. Kita betul-betul melayani masyarakat yang melakukan mudik dan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terkait dengan tindak pidana terorisme, kita sudah koordinasi dengan Kodam. Ada beberapa pospam yang kita lakukan penebalan dengan striking force Brimob maupun dengan TNI yang menggunakan senjata panjang. Gunanya apa? Pada saat anggota kita melakukan operasi kemanusiaan, dijaga striking force dari anggota kita yang berseragam, sehingga anggota polisi umum bisa melaksanakan kegiatan kepolisian secara umum, tetapi juga dilindungi. Jangan sampai pospam, posyan maupun anggota yang melakukan operasi ini terganggu oleh adanya suatu tindak pidana apapun bentuknya, sehingga mereka menjadi jaminan keamanan. Sebelum Anda mengamankan masyarakat, kita dulu juga harus diamankan, sehingga kita siapkan dengan pasukan sniper, dengan pasukan yang striking force untuk mencegah suatu kejahatan yang mempunyai eskalasi tinggi. Demikian. Oke. Untuk mitigasi daerah tertentu ini sudah ada, Bapak? Sudah. Jadi pos-pos yang misalnya pos yang jauh dari pemukiman, pos yang di situ pernah terjadi adanya suatu tindak pidana terorisme, pos di mana di situ beririsan dengan konflik sosial maupun komunal. Iya. Nah, ini sudah kita lakukan mitigasi. Sehingga pada saatnya nanti kegiatan operasi ini berjalan, mereka sudah menduduki tempat itu. Artinya masyarakat sudah dijamin bahwa di situ sudah ada tentaranya bersenjata dengan polisinya yang bersenjata, sehingga tugas pengamanan operasi kemanusiaan itu terkawal. Demikian. Sudah aman. Ya, sudah aman dan nyaman. Termasuk Mbak, termasuk pospam kita itu kita desain yang nyaman untuk anggota. Saya tidak pengen anggota kita itu pada saat melakukan kegiatan kepolisian, mereka menyamankan masyarakat, anggota saya tidak nyaman dan nyaman, saya nggak mau. Iya, betul. Jadi di pospam itu ada AC-nya, dingin, masyarakat bisa masuk, ada perlu nyewa tukang pijit mereka yang lelah-lelah. Di situ ada hiburan sekedar untuk mereka lelah, untuk anggota maupun masyarakat. Oke, kita sudah pernah lihat waktu di Tol Kali Kangkung. Ya, Tol Kali itu benar-benar nyaman ya, untuk tim liputan sendiri juga biar nyaman. Jadi memberikan informasi yang memang benar-benar bisa nyaman. Dan yang mau saya tanyakan nih Bapak, mungkin ada himbauan buat masyarakat. Saat ini kan bulan Ramadan, biasanya anak-anak muda ini pada berkumpul. Meskipun tidak bulan Ramadan pun juga mereka berkumpul. Takutnya nanti ada yang bukber ataupun yang sahur, tapi mereka menyalahgunakan, tidak menggunakan waktu itu untuk mendapatkan pahala atau ibadah, namun untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Apakah ada penyisiran tersendiri? Apakah ada penindakan tersendiri untuk hal-hal seperti ini? Jadi Direktorat Intelijen sudah saya perintahkan terkait dengan kembang api. Jadi Undang-Undang Kembang Api terkait dengan petasan. Jawa Tengah harus zero petasan. Ini kita tegaskan karena apa? Ini tidak banyak manfaat, justru banyak madorotnya. Jadi gesekan antar pemuda setelah sahur, kemudian antar kampung yang mereka pulang kampung daerahnya sendiri, biasanya pulang kampung itu leda-lede yang mengganggu kampung lain, sehingga terjadi adanya komunikasi. Nah, oleh karena itu kita sudah bentuk di masing-masing Polres, kita identifikasi misalnya wilayah Brebes itu pernah gesekan, kemudian wilayah Sragen pernah gesekan, kemudian wilayah Kajen itu juga pernah gesekan. Dan sudah kita antisipasi untuk tidak ada pengumpulan massa terkait dengan gesekan antar kampung. Kemudian pelarangan terkait dengan petasan dan lain sebagainya.
Kita sudah pengalaman Lebaran tahun kemarin, ada beberapa produksi petasan mercon yang mengakibatkan diri sendiri maupun rumah. Iya. Itu ada beberapa TKP. Oleh karena itu untuk tahun ini sebagai bahan evaluasi bahwa itu nanti akan kita sapu habis itu untuk tidak muncul di wilayah kita. Berarti produksinya langsung ini yang langsung kita lakukan. Yang dipapras. Jadi tidak perlu menggunakan petasan seperti itu. Yang penting ibadahnya aja kalau bulan Ramadan ya Bapak ya. Untuk yang ini kemarin kan dari Korlantas ada operasi keselamatan dan sebelumnya juga Bapak sudah mengeluarkan maklumat bahwa Jateng zero knalpot bro. Dan biasanya kalau buka puasa maupun sahur kan anak-anak muda biasanya burung-burung seperti itu. Ini apakah untuk menciptakan memang edukasi pada masyarakat atau bagaimana? Ya. Jadi lalu lintas itu kuncinya kan suatu kecelakaan itu pasti didahului adanya suatu pelanggaran. Ya, di antaranya satu pelanggaran itu knalpot. Knalpot brong itu satu, dia memacu gesekan. Yang kedua mengganggu ketertiban umum. Dan yang ketiga dia pasti didahului pelanggaran. Contohnya kalau pakai knalpot brong nggak pakai helm, terus naik numpak ugal-ugalan. Jadi ini masih kita berlakukan terkait dengan penegakan knalpot brong. Untuk operasi keselamatan lalu lintas, memang kita kecilkan penindakan. Kita lebih banyak kepada edukasi kepada masyarakat, contohnya penggunaan helm, contohnya berboncengan lebih dari satu, contohnya pemakaian seatbelt, contohnya kegiatan-kegiatan untuk pelanggaran-pelanggaran yang menjurus kepada berakibat fatal atau fatalitas korban. Itu yang utama. Berarti masyarakat dihimbau untuk tertib berlalu lintas. Dan Bapak sebenarnya masih banyak hal yang mau saya sampaikan, mau saya tanyakan pada Bapak terkait dengan jelang Ramadan dan Lebaran di Kompas TV ini. Namun karena durasi yang sudah tidak memungkinkan, mungkin ada himbauan dari Bapak? Himbauan saya bagi masyarakat yang mudik, keselamatan adalah nomor satu kita. Ingat bahwa keluarga di kampung sangat menunggu dan mendambakan kehadiran sanak saudara di kampung. Oleh karena itu, persiapkan diri, kemudian jaga kesehatan kendaraan yang akan dilalui. Apabila di jalan nanti menemukan suatu problem, hubungi masyarakat, hubungi polisian setempat. Kita akan pasti dibantu. Termasuk bentuk-bentuk pengawalan polisi siap 24 jam dan tidak akan pernah dipungut biaya. Demikian Pak. Nanti menghubunginya siapa nih Pak? Sudah ada, nanti Direktorat Lalu Lintas kita akan melakukan sosialisasi. Oke, ya terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga perbincangan ini bisa memberikan inspirasi pada masyarakat. Dan saudara, demikian tadi perbincangan kami dengan Kapolda Jawa Tengah. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.